Tribunor sejumlah dunia usaha di kota Sorong, Papua Barat Daya belum patuh dalam membayar pajak dan retribusi daerah pada Kamis 3 Oktober. Adapun persoalan tersebut mencuat saat rapat yang dipimpin PJ Wali Kota Sorong, Benhard Rondonuwu, di kantor Wali Kota Sorong bersama Kepala Dinas di Pemkot Sorong. Adapun Benhard menjelaskan setelah menggelar rapat sama bersama Kepala Bapenda Kota Sorong, pihaknya mendapatkan beberapa bocoran terkait wajib pajak tak patuh bayar pajak. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Safwan Alsari, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, benar sekali Adila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pada siang tadi, jajaran dari Pemkot Sorong yang dipimpin langsung oleh penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwo, menggelar rapat di kantor Wali Kota Sorong. Nah, dalam rapat tersebut, Bernhard menegaskan bahwa rapat hari ini berkaitan dengan uh, membahas tentang wajib pajak ataupun dunia usaha yang wajib membayar retribusi kepada daerah yang mana dihadiri langsung oleh kepala kepala Bapenda Kota Sorong. Nah, dalam paparannya Bernhard menjelaskan bahwa memang ada beberapa wajib pengusaha ataupun wajib pajak yang memang sampai hari ini belum patuh dalam melaksanakan tugasnya untuk membayarkan pajak ke kas daerah begitu Tribuners. Dalam paparannya ia menjelaskan bahwa beberapa wajib pajak yang sampai hari ini kurang patuh dalam membayar pajak, salah satunya yaitu dari sektor industri perhotelan, sektor restoran dan juga uh, hiburan dan juga termasuk dengan uh, uh, parkiran begitu Tribuners. Nah, dalam paparannya ia mengaku bahwa sampai hari ini wajib pajak yang sudah membayar pajak ke kas daerah khususnya untuk beberapa sektor tadi yaitu baru mencapai 47,74% begitu Tribuners. Nah, dengan demikian ia mengharapkan agar melalui kesempatan ini pemerintah daerah sudah bisa mendapatkan gambaran sehingga nantinya akan melakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah uh, penegasan terhadap wajib pajak khususnya untuk industri perhotelan, usaha restoran dan juga hiburan hingga parkiran di Kota Sorong itu sendiri. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa uh, dalam data tersebut ia juga menegaskan bahwa untuk khususnya menertibkan wajib-wajib para para wajib pajak yang sampai hari ini belum cukup patuh dalam menunaikan tanggung jawabnya untuk membayar pajak kepada daerah ini. Nantinya ia akan berkoordinasi dengan pihak perbankan dan juga eh, kantor pajak serta kejaksaan untuk nantinya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah eh, hal dalam hal menagih ataupun dalam hal eh, berkoordinasi dengan para wajib pajak untuk segera menunaikan kewajibannya kepada pemerintah daerah sehingga nantinya pada tahun 2025 indikator ataupun capaian retribusi ataupun pajak yang ada dalam Pemkot Sorong ini sendiri sudah bisa mencapai target begitu. Nah, mengingat Kota Sorong ini merupakan pintu gerbang ataupun wajah dari industri ataupun kota perdagangan sehingga harusnya para wajib pajak sudah harus bisa patuh terhadap kewajibannya sehingga nantinya kota ini bisa hidup dan berkembang melalui anggaran ataupun uh, hasil daripada wajib pajak itu sendiri. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa dalam paparannya Kepala Bapenda Kota Sorong menjelaskan bahwa ada beberapa wajib pajak yang sampai hari ini belum cukup
rutin membayar pajak, termasuk sektor, termasuk sektor dari sektor retribusi pelayanan persampahan dan juga beberapa sektor lainnya, yaitu pelabuhan dan lain-lain begitu, Tribuners. Nah, ia berharap agar melalui kesempatan tersebut beberapa kendala-kendala ataupun persoalan-persoalan yang sudah dimasukkan kepada pemerintah daerah bisa segera dieksekusi dan berkoordinasi dengan sektor dinas-dinas ataupun pihak-pihak lain yang memang akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Sorong untuk menertibkan para wajib pajak yang masih belum patuh untuk menunaikan kewajibannya kepada pemerintah daerah. Sekian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, OPD-OPD yang memang secara teknis menangani pajak dan retribusi daerah. Saya minta mereka memaparkan data kita, potensi kita dalam hal pajak, dalam hal retribusi seperti apa. Nah, dari hasil pemaparan tadi, mereka juga sudah menyampaikan kendalanya seperti apa, hambatannya seperti apa, dan peluangnya seperti apa. Sehingga saya sudah putuskan tadi, yang pertama kami akan setiap bulan melaksanakan rapat evaluasi seluruh rekan-rekan OPD, yang kemudian tentunya direkon dulu, sampai dengan mudah-mudahan akhir tahun ini kita ada peningkatan yang signifikan. Kenapa kita harus melaksanakan rapat setiap bulan? Tapi saya sudah juga tunjuk Pak Asisten 3 selaku ketua tim, karena kita juga harus melihat ulang, mereview ulang soal data. Karena data ini sangat penting. Data seperti rumah makan, bar, hotel, ada potensi-potensi, ada banyak sudah disampaikan tadi. Seperti apa harus kita review ulang. Pak Asisten 3 saya sudah tunjuk selaku ketua panitia yang mengatur ulang, mereview ulang, melibatkan instansi-instansi lain yang berkompeten, seperti pajak yang ada di Jalan Baru situ, atau bank yang berkompeten, supaya apa? Data real, sehingga kita kemudian setelah di tahun 2025 umpamanya berapa retribusi dan pajak di Kota Sorong, umpama ini 150M, indikatornya jelas, datanya jelas. Nah, kita akan berbuat seperti itu, dan kami sudah sampaikan teman-teman, jika PAD-nya itu meningkat, ini akan membawa kesejahteraan tentunya bagi pegawai, kemudian bisa meningkatkan perekonomian di Kota Sorong. Itu sebenarnya. Bapak, dari rapat tadi itu kan sudah sampaikan kalau yang targetnya seperti di bawah 100 juta yang download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.